Di episode malam ini, di tengah riuhnya suara hujan, kami mengunjungi salah satu lokasi yang berada di Kerawang, Jawa Barat. Malam itu, hujan terus turun hingga larut malam. Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melakukan telusur. Satu bangunan besar yang tidak terpakai dari tahun 90-an, kini berada tepat di depan mata. Mitos demi mitos kami temukan di tempat ini. Adanya sosok ular siluman besar yang konon sering mengganggu sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang ada persis di depan bangunan ini. Semuanya akan kami cari tahu malam ini. Tonton selengkapnya hanya di episode Telusur Jejak Mitologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Frelogic, balik lagi bersama saya Robi Karman. Saya Alvin. Saya Kang Bule. Saya Putrana Babat. Kirain. Nah, kita balik lagi nih konten buat Frelogic, buat kita semua. Kita sekarang bergeser ya, Bal ya. Betul. Bin, Iya. Kang, di mana Iya. kita posisinya? Kabupaten Karawang. Wow. Rada jauh sedikit. Kota Padi. Mm-mm. Emang iya. Pak Dimas. Bolu anjay. Merek tuh. Kita nggak boleh tet. Oke. Nah, di barang. Enggak, sok Oh, iya. Nah, di belakang tuh bangunan apa nih, Bal? Iqbal tahu nggak informasi tentang bangunan? Ini bangunan sebenarnya lebih ke bangunan zaman dulu. Kosongnya pun dari tahun 90-an, jadi ini dulunya pabrik si penggilingan padi gitu. Oh, helaran Cuman ya? lebih ke zaman-zaman 90-an lah. Itu udah lama banget dong ya? Ya lumayan besar juga pabriknya, jadi tapi dari 2000 berarti sekarang 2025 ya? 2025 ya? Iya, 2025. Berarti kan udah lumayan. Hampir 25 tahun lah. Cuman emang pasti nggak akan jauh dari kata horor. Betul. Setiap bangunan kosong atau bangunan yang udah emang kemakan manusia itu jadi tempat menarik buat sosok-sosok tak kasat mata buat ngisi kekosongan bangunan tersebut. Ya, Elvin kosong nggak? Hati-hati ntar diisi loh hatinya yang kosong ya. Wow. Kan? Aman? Aman. Nah, itu kan dari sejarah tanahnya. Nah, kalau dari entitasnya apa sih Kang sebenarnya yang pertama kali Kang Bule datang ke lokasi ini, apa yang Kang Bule rasain sih Kang? Kalau identitas banyak ya, Men, ya. Banyak makhluk-makhluknya. Satu itu sosok ular juga. Itu yang paling menonjol gitu. Iya. Jadi dia kalau ini
ya ketuanya. Ketua. Iya. Yang lain itu banyak sih. Banyak. Iya, ada sosok gombel gitu, kayak gitu. Perempuan model aksesoris kayak gitu Aksesoris selalu hadir ya Kang? hadir, pasti Pasti ada. kalau aksesoris selalu ada, Iya. dimanapun kita berada pasti ada ya. Tapi yang paling menarik banget buat dikasih tahu ke Prelogik nih, tadi pertama kali kita datang Iya. Nah, semua kayak ngerasa goyang. goyang. Ya. Ya, pertama kita turun dari mobil ya. Kita tuh Iqbal tadi sempet bilang ke Obi juga ya, Bang. Apakah ini mabuk kendaraan? Tapi enggak. Kita Jet memang lag, kayak jet lag. jet lag gitu. Tapi ini bukan. Ternyata Obi baru ngobrol berdua sama Iqbal. Kita ngomong sama Kang Bule. Ternyata Kang Bule pun merasakan itu. Jadi tanah itu kayak goncang gitu ya. Iya, goncang. Lini gitu. Ya, Kayak Emang ini. mual, pusing, itu bukan gejala penyakit tapi tiba-tiba tadi Iya. kerasa. yang tadi yang Kang Bule bilang sosoknya banyak. Memang pertama yang Obi kesini nih Kang, itu tuh sosok emang banyak banget Bang. Kayak bener-bener kayak ngejubel gitu. Padahal ini di outdoor ya Kang ya. Iya. Nah tadi ibarat tuh kayak kita ini nih, kita tim. Nah itu sosok entitas yang itu kayak berlawanan gini Bang. Berbaris kayak hadap-hadapan. Mau perang Nah dengan itu. kalah pasukan. Nah itu kayak gitu sih tuh yang dia rasain. Nah untuk sosok yang tadi dijelaskan kayak ada 1 wewe gombel, 2 ular, 3 yang belum ketahuan, 4-nya Masih banyak lagi. masih banyak lagi. Banyak pasti. Nah itu kira-kira kan ini kan kabarnya itu kan di depan bangunan ini kan ada satu jalan raya, Iya. lebih jalur alternatif sih loh sebenarnya di Kabupaten Kerawang ini sering terjadinya kecelakaan. Iya. Ada ya dikaitkan dengan adanya yang usil lah, atau intinya kan kita apa sosok yang benar atau apa yang kejadian kecelakaan ini apa benar ada kaitannya sama sosok-sosok Yang dari sini gitu. atau sosok-sosok entitas yang berkeliaran lah, dan tujuan dan maksudnya tuh apa. Kembali lagi ya ke diri kita nih. Satu kan kita harus hati-hati dulu bawa motor gitu. Keduanya memang ada gangguan. Kalau lokasi itu dari tempat ini sampai sungai itu jembatan. Iya. Tapi jembatan yang gede ya? Iya, yang jembatan gede itu. Itu kan sering banyak yang celaka gitu. Sampai meninggal di situ gitu. Nah itu ada gangguan dari sosok goibnya. Berarti kan ada dasar tujuannya juga. Ada. Nah, yang kita harus cari tahu kan, kita harus cari tahu nih alasan si sosok itu mengganggu lah. Iya. Itu apa? Atau ada perintah atau emang Datang sendirinya ya, Memang penunggu di situnya. Oh, Penunggu. atau harus ada pantangan-pantangan yang mungkin harus kita hormati lah, atau ibaratnya kan ada mitos yang kita harus bangun untuk rokok. Kalau nggak klakson gitu. Ya lakson aja. Lakson aja. Insya Allah kita selamat. Ya kita harus hati-hati lah. Kalau di jalan gitu. Setiap jalan kan kita nggak tahu tempat angker apa tidaknya, kita fokus aja. Ya harusnya hati-hati aja kita berdua. Ya, oke. Balik lagi ke bangunan ini, berarti ini sebenarnya udah nggak ada atapnya. Jadi nanti kita bakal nyisir aja. Tapi nanti ada pintu di sebelah ini, ada pintu yang mungkin itu tadi pintu masuk ya. ya dulunya ya. Dulu kan ini pasti kan bangunan lengkap banget Bang. Besarnya cuma tinggal Karena sisa manusia, jadi nggak ada sisa atap. tembok-temboknya aja gitu. Cuman ini benar-benar dari lahan udah kelihatan banget gedenya, apa seproduktif apa gitu bangunan ini dulu pabriknya. Cuman tanpa berlama-lama mungkin Prelogik kita bakal langsung ke nyisir ke mana? Area belakang Iya, ke belakang. sini. Kalau ke depan kan kita balik. Jadi Ke belakang. ke belakang. Yuk, Oke. Kita bakal ke belakang. Nggak ada kata-kata lagi ke belakang.
Tapi ini lumayan gede ya, Bang. Walaupun tinggal sisa puing-puingnya ini, tapi gede gitu. Gede. Oh, Nah ini pintu pintu utama. kemungkinan iya. Soalnya ini pintu paling satu-satunya kayaknya. Enggak, ada lagi. Ada sih sebenarnya, ada beberapa pintu sih di sini, ada satu. Terus Oh, dua. jadi kayak bangunannya emang bangunan apa ya? Model-model bangunan yang gerbangnya apa bukan gerbang apa? Pintu. Pintunya tuh yang kayak di apa sih namanya? Istana-istana tuh gede-gede. Kan Oh, gapura. Iya. kalau zaman dulu kan kebanyakan gitu ya, kayak zaman Belanda gitu. Iya, dia Pasti memang bangunan-bangunan yang ada lah gitu maksudnya, ada sedikit-sedikit ornamen masih Belanda. Cuman yang tadi Kang Bule bilang yang sosok Wewe Gombel itu ternyata memang ada di sini dia. Bener kan sini kan ya? di belakang sini. Iya, belakang kita persis. Di mana? Ini di belakang ini pohon-pohon ini. Wow. Cuman yang mobil lihat ini ya Kang ya, mukanya tuh sebenarnya nggak serem, Mbak. Senyumnya tapi menyeramkan. Mukanya nggak serem tapi senyumnya menyeramkan gitu. Menyeringai gitu ya. Menyeringai tapi menyeramkan gitu. Tapi nggak serem gimana tuh? Senyum tapi menyeramkan. Jadi sosok Wewe Gombel yang punya tujuan apa di sini, Bi? Yang Obi lihat sih dari Potensi dia tuh kalau dibangun dari energinya sih sebenarnya itu masih setengah ya, masih ibaratnya Negatif enggak gitu. iya masih di tengah. Cuman ini nggak tahu unik, nggak tahu aneh sih. Ini yang Obi lihat nih Kang, dia makannya buah loh. Vegetarian. Kayaknya sih ya. Ini baru pertama kali lihat kan. Bener nggak Kang yang Obi lihat Kang? Bisa. Ada emang entitas yang makannya buah gitu Ya, lah. ada orang juga ada. Oh iya betul ya. Betul sih. Betul sih, bener sih. Ini kan aneh. Maksudnya ini kan aneh. Dia ngasih makan, berarti kan mungkin dulunya ada yang ngasih makan itu emang dari buah-buahan, Bi. Sesajen kan ada suka Nah itu maksudnya. pisang, ada yang mungkin pepaya apa nggak Nah. ngerti lah ya. Berarti kan tanda kutipnya dari dulunya ada yang ngasih makan atau ada yang punya. Ya, jadi. Ya coba tanya ke Kang Bule lebih dalam. Daripada tanya Kang Bule, gimana kalau kita tanya sosok yang bersangkutan Kang langsung? Boleh. Ya, kamu. Baru kita nanti jelasin begitu si sosok ini udah bercerita. Iya. Kita satuin jawaban dari si sosok. Sebutannya siapa ya? Wewe Gombel aja. Ya masa ini besar. Tobrut. Tobrut lah. Tobrut. Jadi gitu. Tapi emang di dalamnya tuh emang rimbun banget ya. Jadi kalau apa ya, karena sudah lama banget terbengkalai, bangunan pola bangunan gerbangnya aja ini tinggi, cowok. Iya, anjay. Ini udah nggak bisa lewat jalan, pakai jalan. tapi selain di sini yang kayak Wewe Gombel itu apalagi kan? Ada sosok anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Ya, tuh. Lagi. Korban diculik dari kolong WW atau Wewe Gombel? Bisa jadi Bukan. Kan Wewe Gombel itu suka penyuka anak kecil. Dia banyak memantau di belakang. langsung kan memang banyak banget entitas yang udah berdatangan ya. Apalagi tadi pas sebelum mulai kan saya suruh dulu ke dalam tuh sama si bapaknya yang penjaga. Itu ada satu pohon lah, satu pohon di tengah-tengah. Pohon apa namanya, kedong-dong kalau nggak salah. Nah di situ tuh emang kayak perkumpulan entitas tuh di situ. Oh, jadi kayak markas. Jadi markasnya tuh kayak di tengah-tengah gitu.
Siapa? Kenapa? Oh ini siapa ini? Lagi pada apa? Oh, kita lagi main. Boleh kita main? Main sebentar ya. Nah, kita kan di sini tujuannya nggak ada niat macam-macam nih. Ya nggak? Lihatnya biasa aja, jangan kayak gitu. Duh, merinding nih ya. Ini aja ada yang lebih tampan, mau nggak? Kenapa? Serap di lampu, berarti lampunya. Enggak, kita sebentar, kita pengen ngobrol, ya. Nah, kamu ini tadi ada yang yang ada di belakang. Bukan? Kamu yang di mana? Sini. Di sini? Sini. Di sini? Ya. Oh, kamu sosok yang seperti apa? Yang tadi disebutkan? Cewek. Cewek. Wati. Hah? Wati. Oh. Iya, Wati. Wati, kita kenalan dulu. Wati, ini ada Mas Stephen. Ini ada juga Mas Paul. Apa? Oh, mau foto. Foto katanya. Sok teman-teman, foto dulu. Kita foto dulu nih. Foto ya. Foto dulu, foto. Ayo foto bareng-bareng kita. Foto ya. Iya, foto. Foto bareng. Udah. Ya, ayo foto yuk. 2, 3. Tuh, 2, 3. Udah. Dah. Ya. Nah, Wati di sini ngapain? Hah? Dibuang? Emang dulu aku duluan? Wati lagi. Wati. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Dibuang. Dibunuh. Coba ingat-ingat. Ingat. Sakit. Apa sakit tuh rasa Wati itu sakit? Atau emang Wati meninggalnya karena sakit? Dibuang sakit. Ke sini. Dibuangnya ke sini. Iya. Oh, Sama siapa? ingat sama siapa dibuangnya? Nah, sama siapa? Ada, coba kasih ciri-cirinya. Ujang. Lebih keras, suaranya lebih keras. Ujang. Ujang ini siapanya Wati? Anak. Jadi Wati punya anak. Ya, Ujang. Namanya Ujang. Kenapa dia buang? Jadi posisinya Wati lagi sakit terus dibuang karena nggak mau diurusin kali. Wah. Terus Wati meninggal di mana? Di rumah. Oh. Kenapa Wati betah di sini? Diterima di sini, terima. Sama siapa? Wah. Gua tuh siapa di sini? Gua tuh apa? Yang di sini Wah. Di sini. Kita manggilnya Wah. Gua. Oh, berarti di sini ada yang sesepuh di sini. ada yang punya. Iya. Wati itu ada yang ngurusin. Nggak ada. Enggak, maksudnya Wati di sini ada yang melihara. Terima ya. Nerima ya. Ya, Wah. Jadi dia tuh manggil si yang menerima dia tuh namanya panggilannya gua ya. Wah. Bukan Wati doang. Banyak. Banyak. Ada siapa aja bisa sebutin sosoknya? Nyai. Ada Nyai. Nyai itu siapa? Oh, iya. Nyai itu ular. Ya, iya. Oh, kenapa kalau kita ngomong dicokot? Siapa ya Watinya? Watinya? Iya. Kita nggak akan bahas. Si yang wewe gombel ada. Yang ininya besar. Iya. Tahu nggak? Ada di belakang. Itu baik apa enggak?
Enggak. Itu masih sama Wati masih satu komplotan. Masih satu golongan. Punya Uwa juga. Kalau yang sosok itu, iya maksudnya kalau yang sosok itu punya Uwa juga. Enggak, bukan. Punya. Oh, iya udah. Oke. Wati ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman? Apa? Pulang. Wati pulang. Pulang kemana? Tanjung Sari berarti di daerah Belanakan. Belanakan? Di Belanakan ada. Ya. Tanjung Sari. Iya, Oh, di sini. oh, ada. Oh ada. Ya nanti dituntun pulang ya. Iya. Udah nggak betah di sini. Capek. Kenapa capeknya? Selalu ada perintah. Batin, Dijahitin terus. jadi batin dia ngerasa capek kalau terus-terusan ada di. Jadi, iya capek ya. Udah berapa lama waktu di sini? Gak tahu. Wati pernah nunjukin nggak ke orang-orang yang suka ada aktivitas di sini? Nggak. Takut ya. Kalau sosok Wati ini seperti apa? Bisa dikasih tahu ke kita nggak? Hah? Apa? Tahu. Oh, ini dia tahu. Sosoknya seperti apa, Kang? Tahu. Kasih tahu nggak? Boleh. Boleh kan? Coba kasih tahu. Kamu rambutnya panjang. Ini Baju Ya. putih, punya putih. kakinya nggak ngelayang. Kakinya napak, nggak terbang. Kok di sini ada luka? Bekas apa? Bukan. Oh, katanya. Oh iya udah tahu. Pasti arahnya ke situ. Boleh. Pasti arahnya ke situ. Iya. Iya, Wati pengen pulang. Ada lagi temen yang mau pulang. Banyak. Siap. Jadi, iya. Berarti sih itu penguasa ya. Iya udah. Berarti semua ini di bawah dia. Bawa sosok. Iya. Oke. Itu sekarang sosok yang ada di mana? Di sana ada. Di sini. Di belakang. Di belakang. Oke. Apakah dia juga yang suka bikin foto aja? Iya nanti habis ini foto. Cuman jawab dulu. Apakah dia yang menyebabkan kecelakaan di depan? Enggak, jawab iya atau enggak? Iya. Oke. Foto dulu kita. Dimarahin. Yuk foto dulu ya, foto. Gayanya yang bebas, gaya yang cantik. Gimana coba gaya cantik gimana? Gaya cantik. Oke, udah ya. Makasih dulu, bilang makasih dulu. Iya nanti sama ya. Namanya Wati siapa? Wati doang. Kembaran. Ini Wati naon panjanganna? Wati Tanjung Sari. Siap. Ujang. Anak Watina Ujang. Namina. Terus kalian terus. Terus aneh-aneh kayak gitu. Ya terus. Bagus kan? Wati mah. Tanjung Sari. RT Pilu. Apal. Ente. Jadi ya ayeuna mangkatnya Tanjung Sarinya. Apa tuh? Wah, Energinya enak, jadi nggak keluarin air mata, nggak keluarin ingus. Enak energinya. nah, Kira itu yang ini menarik banget. Tapi sedikit sih ini keluar bang. Enggak. Sambil kita nunggu Kang Bulan Ya. buat nyamperin Wati,
Iya. Dari sosok Wati kita banyak dapat informasi yang benar-benar menarik, benar-benar ekstrim juga. Jadi kemungkinan besarnya kita udah mulai kebaca nih, ternyata ada biang keladi lah di Iya, sini satu iya. sosok. Cuman Dan waktu itu ketakutan buat kayak nyebutin satu sosok itu. Dia sampai bisik-bisik dan dia nggak berani buat nyebutin ulang si sosok ini. Dan sosok itu adalah nah, jadi gitu yang Kang yang tadi memorinya pun memang ini sakit kayaknya nih. Iya. Si sosok cewek ini tuh. Soalnya gimana? Tadi tuh dilihat tuh ada luka Luka di mana, Kang? di sini, daerah sini. Kaki tapi kayak buruk gitu. curpa yang Kayak buruk. Jadi kayak Itu sesudah meninggal apa sebelum? Soalnya Obi lihatnya pas sebelum. Sudah. apa sebelum? sesudah. Sudah. Jadi dia kayak ngeluarin belatung itu, belatung kecil-kecil itu keluar dari kaki. Pas dilihat gitu ya. Oh, jadi gimana ya? Ini sebenarnya kalau dari si sosok Wati tadi pun memang yang masuk pun energinya kayak bener kan, kayak energinya tuh slow banget gitu. Cuman yang Obi tadi sedikit gambaran si Wati tuh pernah ngelihat dia yang syuting kayak gini, cuman nggak tahu di mana. Aneh juga. Gimana? Pernah ngelihat ada konten. Iya emang dulu pernah di sini. Hah, masa? Ada di sini ada pernah. Makanya tadi kenapa pas lihat ini kayak seneng gitu. Waktu itu kan waktu survei itu ada yang bilang ya Karang Taruna ya kalau nggak salah ya. Karang Taruna bilang waktu itu juga pernah ada konten kreator di sini katanya. Cuma nggak tahu konten kreatornya. Oh. 2002 ya. Oh, jadi mungkin dulu tuh si Wati ini sebenarnya suka, dia tahu, tapi nggak bisa masuk ke orang ke Iya. jadi mediator, Iya. makanya dia nggak bisa berekspresi gitu. Ya, tapi yang balik lagi ya ke sosok Wati ini kan udah ngasih jalan nih ke kita nih. Yang agak Iqbal raguin nih, agak diragukan atau emang nggak tahu ya, kayak ngerasa gelisah karena si Wati Sosok ini nyebutin Nagin. sosok Nagin ini. Dan tadi juga sebenarnya pengen dipancing buat si Wati ini biar dia nggak deket gitu kan. Cuma kan ini kita harus tanya dulu ke Kang Bule, apakah sosok si Nagin ini Karena dia takut. enggak, atau apakah sosok Nagin ini benar-benar agresif di sekitaran Mengintimidasi gitu, mengintimidasi sosok di sini kan. sini? Sebahaya apa sih mereka sosok dia di sini? Kalau dilihat tuh, kalau udah masuk anak buahnya dia, jadi dia nggak bakalan lepas. Oh, udah Jadi terikat, terus. udah Iya. terikat. Makanya tadi dia bilang Kayak Sabar Kang, sorry. tenang. jadi dilihat di flashback itu ada dililit itu kayak orang. Oh, jadi di seluruh badan si Nagin Ya. ini Itu orang-orang yang Sosok-sosok dililit. semua. Berarti panjangnya nggak kebayang dong. Iya, gede banget Bal. Obi tadi pas lihat badannya doang. Dan tadi disangkut pautin ke nanya ke Wati. dia nggak mau. Enggak, yang nanya ke Wati tentang kecelakaan, beberapa kejadian kecelakaan itu kan di depan. Apakah ulah dia juga? Iqbal sempat tanya gitu. Ternyata emang Wati jawab iya atau enggak, kata Iqbal. Cuma dia jawab angguk kepala. Dan udah dia silent lagi di situ. Jadi kan dari awal segmen ini aja udah ketahuan nih si biang keroknya ternyata semuanya ada di Iyalah ya. Nagin Nagin itu, itu. ya. Iya. Nah sekarang berarti kita cari Naginnya. Ush, itu kayaknya kegedean deh Bang. Berat deh kayaknya. Jadi Iqbal dapat domisilinya nggak? Ada Tanjung Sari. Ada nggak? Nggak sekarang. Nah, ini Obi malah yang kerasa. Ada apa lagi, Bi? Ya, banyak kalau tanya ada apa lagi Pak. Yang lebih menarik sih bangunan ini kan kita udah di samping udah. Iya. Kita bakal coba sisir ke sebelah sini biar kelihatan bangunan lebih dekat lah. Oke. Yaudah, balik lagi berarti. Berarti pastikan setiap jendelanya itu beda-beda.
siapa tahu ada sosok satu jendela itu, siapa tahu ada Avanza, satu jendela lagi siapa tahu ada Xenia, Iya. siapa tahu ada Kuis. Jadi, mari kita cek. Kuis apa sih? Siapa 1000. berani? 1000 apa? 1000 lagi? Deal. Ya, sekarang kita pindah di lokasi yang tengah sebenarnya ini, Bal ya. Yang kita opening. Nah, Kang, kalau di sini, daerah sini ya, yang kita berdiri, energinya gimana, Kang? Sebenarnya kan sama ya energi, cuman kan pasti kan setiap satu-satu itu kan pasti beda kan. Nah, energinya seperti apa, Kang? Nah, kuat Tom. Kuat banget ya, kuat banget. Padahal ini outdoor ya. Iya. Nah, yang dari sosok Uwa itu, Kang Bule udah komunikasi belum? Ada di sini, Ada. Mau dia? ada di belakang. Jadi kuncinya malah Iya, langsung ke kuncinya. iya. Karena dari semua sosok yang ada di sini ternyata diurusin dan diterima sama sosok Uwa ini. Uwa. Nah, penasaran Uwa ini sebenarnya siapa? Uwa Tere atau Uwa Wasuta, Wasuta ya. atau Uwa siapa? Wah, Karim. Uwa Karim, Karim. bukan. Jadi kita bakal cari tahu siapa sosok Uwa yang sebenarnya. Ya, sebenarnya dia tuh ada andil apa sih di daerah sini? Gitu. Dan tujuan dia apa? Ya, Nampung semua banyaknya. Daripada nampung makhluk-makhluk begitu kan mendingan nampung kita. Aku mau ditampung dia. nampung ini ya apa? Beras. Apa sih, Bang? Garing aja. Garing. Tapi kalau gini, menariknya Iqbal, menariknya sebenarnya di sini kan memang sosoknya banyak banget. Tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Selamat malam. Selamat malam. Sampurasun. Oh, saya sudah. Sampurasun. Harapan apa? Jawab. Cok, Kang. Jawab. Harap anak apa? Kia karo sapa, Abah? Abah, Aki, Uwa. Uwa. Ninggane siji mene arep dolan. Kolorone pengen silaturahmi, pengen weruh sejarah tempat ning kene, Wak. Wak bisa nyeritana beli? Lamun sira pengen weruh, Terus harap apa? Ya beli apa-apa, Wak. Kita pengen weruh apa ya? arep musik bangsa. Ora. Sing penting kita aja saling ngeganggu karo bangsane Uwa, karo bangsane ning kene konon. Kita kan beda alam. Kita masing-masing. Goreng wis suwe nek kene. Wah asli wong kene. Iya, Dasar tujuannya apa gitu? Dasar tujuan Uwa menerima. Bahasa Indonesia bisa.
Uwa, dengan Uwa ini Uwa. Iya. Uwa, saya izin bertanya, Wa. Kenapa Uwa tadi kan banyak sosok ya yang diterima oleh Uwa. Nah, dasar tujuannya apa, Wa? Apa punya kepentingan pribadi atau emang ada kepentingan untuk orang sekitar? Kasihan. Karena dia mencari jati diri dia yang sudah dibuang ke sini. Dia tidak bisa kemana-mana karena ada sosok yang sudah merantai. Sosok yang sudah merantai. Maksudnya ular? Ya, Itu ular punya Uwa juga? Bukan? Lalu? itu beda. Itu ular itu ada yang punya apa tidak? Dia penunggu asli di sini. Oh, penunggu asli. Penunggu asli di sini berarti lumayan kuat juga dia ada. Ya, Kenapa itu nggak diurusin sama Uwa? tidak bisa. Tapi dari pengakuan Wati ini kan yang pertama sosok ularnya diterima juga ya oleh Uwa. Ya, diterima, tapi sudah beda. Saya tidak bisa. Kenapa Wak nggak bisa, Wak? Sudah beda. Dia agresif atau Ya, energi dia jahat? ya, Karena kan katanya Uwa kan nampung sosok ini kan karena kasihan sama sosok-sosok yang mungkin hilang arah. Iya. Nah, mungkin si sosok ular ini berontak sahabat. Jadi bertentangan sama Uwa. Iya, arahnya ke situ. Sosok ular ini yang menyebabkan kecelakaan juga, Wak, di depan, Wak. masih banyak lagi. Biasanya kalau kecelakaan itu dengan cara apa? Menakut-nakuti orang yang pikirannya kosong. Orang yang pikirannya kosong. Ya, Mbak, saya pengen tanya, itu ada mustika merah. Nah, jangan. punya siapa? Ya, Oh, Ini punya si sosok ular itu ya. ya, Balik lagi Wak ke jangan jalan, Wak. sekali-kali mengambil. Iya, iya. ya enggak, Wak. Kalau misalnya dikasih sih nggak apa-apa, saya terima gitu. Ada? Ya, Mana? ada. Ambil. Nggak bisa. Tunjukkan di Punya mana. saya, Hah? bukan punya saya. Kalau punya uang, nggak punya uang mah. Ada siapa yang punya uang? Siapa? Dia, Punya si ular itu. Ular. ya, Dia ada di belakang. ada. Sama dia sudah beda. Saya tidak bisa ikut campur. Wak. Wak. Bukan Mas Uta, guys.
Gua kenal sosok Wati, Wak, yang tadi. Hah? Ya, Itu bisa dibawa pulang sana. Dia katanya udah capek di sini, Wak. bisa. Kenapa nggak disuruh pulang semua, Wak, ke tempatnya masing-masing? Saya hanya menampung. Jadi tidak melarang buat mereka yang mau pulang. Ya, Baik juga sih, Wak. kehilangan arah. Gimana, Wak? Dia kehilangan arah. Iya, dia kehilangan arah. Wak, ada informasi juga nggak, Pak? Tambahan mengenai tempat ini. Apa bisa dibangun kembali? Tidak. Sudah ada perjanjian. Wah, menarik. Perjanjian apa? Tanah ini Perjanjian sama siapa? dia Hah? Si ular ini. antek-antek. Dan antek-antek. Masih banyak lagi. Jadi yang kuat ini bukan sosok ular lagi ya? Ya, Masih ada tingkatan yang lebih. Kalau misalkan kita pengen membangun ulang bangunan ini, harus dengan cara apa? perjanjian. Perjanjian. Ya, Perjanjiannya semacam apa? Tumbal? Hah? ya, Tumbal hewan? apapun. Darah. Yang penting darah. Darah hewan mau. Ya, Oh, bisa darah hewan. Jadi dulu di sini pas ngebangun juga pakai tumbal darah. iya. Karena itu perjanjian. Udah. Udah jelas berarti ular. Emang Cinagin itu. iya. Dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa di. Oh, cai bodas nyam. Ada. Cuman yang tadi Obi lihat pun si sosok Uwa ini tuh dia bukan sarung tapi kain, tapi sarungnya gitu loh. Tapi kok teksturnya kayak sisik ular ya? Takut si Uwa ini nutupin juga. Nah itu kalau misalkan dia sama si Nagin ini bertentangan, tapi kok ada sisik ular tapi bentuk kain yang dipakai sama dia. Misalkan gini nih, kain celana panjang Kang Bule, cuman kayak gini kayak pakaian ciri khas Melayu gitu. Cuman anehnya, Minang-minang. nah cuman anehnya kok ini kenapa sisik ular gitu, tapi berbentuk kain, coraknya itu. Iya, takutnya. Aneh ya kan? Takutnya dia cuman apa? Manipulasi, pura-pura yang temenan. Ya, tapi nggak mungkin sih Bang. Terus itu kain itu apa? Coba kalau bukan pemberian, ya kita nggak tahu ya dia pemberian dari mana. Tapi kan kok nyambung. Bisa dengan tidak dengan cara seperti itu. Saya mau darah. Apa tuh? Enggak. Kalau orang mana?